Tadi oke. Nah, Saya juga barusan aja pernah tadi dengar, Mas. saya apa? Saya juga pernah dengar. I will going. Iya, saya barusan aja mendengar tadi ada orang ngomong bahasa Inggris bilangnya I will going. Bukan I will go, I will going. Kan kita tahu ya will itu modal yang harus diikuti oleh besar. Tapi ya nggak apa-apa karena tahap belajar kita mungkin lebih parah dari itu. Itu sekarang sekarang aja kita tahu jadi kayak bisa tahu semuanya gitu. Jadi ya nggak apa-apa. Kan orang Inggris sekali membiarkan itu ya. Yang penting ngomong. Cuman kita harus belajar lagi dan lagi biar improve your skill English language. Iya, Nah, jadi ada not penjelasan detail tentang model nanti akan kita bahas lah di sesi selanjutnya ya. Jadi di sesi selanjutnya kita akan bahas itu. Karena tadi kan saya bilang materi model ini sebenarnya ada materinya sendiri gitu kan. Cuman kenapa kita masukin model? Karena ada modal di dalam tenses ya kan. Yaitu ya, tenses simple feature gitu. Nah, selanjutnya penggunaan yang lebih detail dari verb phrase. Nah, ini baru masuk kita tensisnya. Tapi sebelum ke tesisnya, itu kan kayak yang di kolomnya Miss Nina tuh. Tensis ini kan kayak yang di kolomnya Miss Nina. oh iya betul betul itu. Iya. Cuman kan, cuman kan kalau yang saya buat itu kan detail dan lengkap ya. Kalau ini itu saya buatnya itu berdasarkan apa yang kita butuhkan aja. Coba ya satu, dua, tiga, tiga aja sih ini. Ya, Nah, kalau punyanya Miss Nina ada 4. iya, karena kan saya masukin feature pas simple pas feature kan. Kalau ini nggak ada pas feature-nya, dia cuman present, terus past tense sama feature. Udah tiga doang. Sebenarnya sih ada Ya, empat sih. Ada empat. Tadi kan di awal saya bilang dari 16 tes itu ada empat yang wajib kita ketahui kan. Dan empat itu em, selalu sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Cuman di sini itu karena TOEFL ya kan. Kan kita itu namanya ke IELTS apalagi ke academic for speaking atau speaking for academic. Jadi ya udah, jadi cuma hanya tahu tenses dasar aja kayak past tense untuk masa lampau, present, masa lampau sekarang dan masa depan, present, untuk future itu masa depan gitu. Jadi wajib tiga dulu sih paham, baru nanti ke empat dan ke enam pasti. Ya kan? Nah, kita baca satu-satu dulu. ya Miss. Silakan dibaca, Miss. Ya, nomor 1, present tense terdiri dari A. Sampai sini Simple ya, Miss. present. Kamis. Simple present tense digunakan untuk menyatakan peristiwa atau kejadian, kegiatan, aktivitas, dan sebagainya yang terjadi saat ini. Present tense juga digunakan untuk menyatakan suatu fakta atau sesuatu yang telah terjadi berulang-ulang di masa kini. Rumusnya S verb 1 S atau IS. Oh, we speak English every day. She speaks English every day. Negatif S do atau does not bab 1. Contoh, we don't speak English atau she does not speak English. Kalimatannya do, does bab 1. Do you speak English? Does she speak English? Oke. Ya udah nggak apa-apa. Aja dulu. Jadi saya bilang sampai sini sih. Oke, Oh, Miss. ya, Nggak apa. Udah. It's okay. Nah, jadi ini kan tidak ada tugas ya di file ini. Tapi nanti tugasnya dari saya. ya, Nanti saya akan kasih tugas. Ya. ya, Satu kalimat bahasa Indonesia ubah ke dalam 16 tenses. Pakai rumus yang kemarin tuh yang saya bilang pemastian. ya, ya, Miss. Saya lanjutkan present continuous tense ya. Present continuous tense adalah perubahan bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan peristiwa yang sedang terjadi saat ini, sedang berlangsung saat ini. Rumusnya
Positive S to be verb ing. She is waiting for you. Negative S to be not verb ing. She is not waiting for you. Tanya to be S verb ing. Is she waiting for you? Oke, thank you so much. Jadi kita mau bahas nomor satu dulu. Nah, jadi untuk di nomor satu ini itu kan dia awali dengan present tense atau simple present ya. Nah, simple present ini, as we know, there are four parts. Yang pertama itu, Suaranya kecil, Miss. halo Miss, can you hear me? Iya, iya, iya. Better. Nah, jadi untuk present tense ini itu ada empat nih jenisnya. Ya, seperti udah kita tahu ya, ada simple present pasti, ada present continuous tense, ada present perfect tense, ada present perfect continuous. Jadi ada empat. Iya, Miss. Oke. Nah, keempat-empat inilah yang harus kita bahas. Yang pertama simple present tense atau simple present atau present tense. Sama aja itu ya. Digunakan untuk menyatakan peristiwa atau kejadian atau kegiatan atau aktivitas dan sebagainya yang terjadi saat ini. Tapi tambahin Miss di kertasnya Miss, saat ini itu dalam kurung masa lalu, sekarang dan masa depan karena dia rutinitas. Rutinitas itu kan yang udah berlalu, sekarang sampai nanti kan. Kan, Miss mungkin bisa buat di catatannya Miss. Iya, Miss. Ini tak tambahin. Kayak Masa gitu. lalu, saat ini, dan masa depan. Iya, good job. Jadi, present tense juga digunakan untuk menyatakan suatu fakta atau suatu yang terjadi berulang-ulang di masa kini. Itulah maksud saya, kalau dia berulang-ulang berarti kan sudah terjadi di masa lalu, terjadi juga sekarang dan akan mau terjadi di masa depan. Berulang-ulang itu aja terus-terusan setiap harinya. Berarti bisa kita ambil kesimpulan present tense ini like your habit atau like your activities every single day. Gitu. Full time ya. Berarti kalau kayak she does not speak English, berarti sampai masa depan pun she nggak belajar bahasa Inggris dong. Ya dia tidak bisa, bukan. Jadi kan kalau misalnya negatif itu kan berarti dia pernyataan yang tidak bisa dilakukan ya kan gitu. Nah, Hmm. kecuali ini tambahan time signalnya. Dia tidak bisa berbicara bahasa Inggris sampai mati, sampai nggak bercanda. Jadi beda ini kalau misalnya ini yang hanya berlaku di positif aja. Kalau negatif ini kan pernyataan yang mengandung makna negatif kan. Dan kalau mengandung makna negatif, dia tidak bisa kita tentukan berarti mana negatif ini sampai masa depan dong. Bukan gitu. Jadi catatan aja dulu penting. Yang tadi saya katakan itu yang berkaitan dengan rutinitas sampai nanti itu adalah untuk kalimat positif subjek verb satu S1 ditambah S gitu. Nah, kalau ada time signal yang kayak everyday berarti jelas setiap hari we speak English every day. She speaks English every day gitu. Oke, Miss? Iya, Miss. Maknanya negatif ya. Terus ya udah maknanya tadi positif. Nah sekarang maknanya yang negatif. Kalau ada kata not gitu ya. We do not speak English atau she doesn't speak English. Nanti itu kalimatnya biasanya dipindahkan ke depan subjek kayak do you speak English atau does she speak English gitu ya Miss Lihat. Iya, Miss. Nah, presentasi ini gampang. Ini present continuous tense ini beda dengan jiran ya, Miss ya. Kalau jiran itu bisa jadi subjek adverb. Sementara kalau continuous ini dia jadinya verb hanya saja harus diikuti oleh verb auxiliary. Gitu. Miss Oke? mau tanya, Iya. kayak contohnya yang present continuous tense itu, she is waiting for you. Kalau misalnya tak tambahi everyday, Miss, berarti kemarin, sekarang, sama besok. Dia dia sedang menunggu kamu. Eh, Dia menunggu kamu setiap hari. ya menunggu enggak, Miss. Kalau si is waiting itu artinya sedang menunggu.
Kalau Oh, bilang berarti harus. kalau kalau Miss bilang dia menunggu setiap hari berarti itu bukan masuk present continuous tense, malahan simple present gitu. Ya udah, dia menunggu setiap hari. Si Jadi, Wei, she wait for you every day. iya gitu. Bukan pakai verb ing ya, Miss? Bukan, kalau verbum itu sedang saat ini terjadi. Oke. Kan Miss mau bilangnya tadi kan berarti masa lalu, masa sekarang, masa depannya udah pakai itu simple itu aja, simple present tense dan pakai rumus positif. Kan Oke. menunggu tadi, bukan sedang menunggu. Hati-hati ya. Ya, Oke, Miss Gina, oke, yuk Miss. lanjut yuk. Baca ya. Iya, present perfect Sampai tense sini ya. adalah perubahan bentuk kata kerja yang dipergunakan untuk menyatakan suatu perbuatan atau peristiwa yang telah selesai dilakukan di waktu sekarang. Rumusnya positif. S, have, has, verb 3. Contoh, I have watched the movie. Negatif. S, have atau has not, verb 3. I have not watch the movie. Kalimat tanya. Have, has, subjek verb 3. Have you watched the movie? Selanjutnya ada present perfect continuous tense. Adalah perubahan bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan suatu kejadian. Peristiwa yang sudah terjadi dan masih berlangsung bahkan sangat mungkin akan berlanjut. Rumusnya subjek yang positif, subjek have, has been, verb ing, I have been staying in Jogja since 2014. Negatif, subjek have, has not been, verb ing, I have not staying in Jogja. Oke, nah jadi Miss, mohon maaf saya sambil makan karena belum makan. Kalau Miss bisa mau makan silakan ya. Jadi kita pick apa aja, fleksibel aja ya. Oke, saya harap Miss Dia tadi baca sambil menonton. Nah, saya akan jelaskan sedikit lagi untuk present perfect. Lagi, kalau udah katanya perfect pasti diikuti oleh verb tiga. Nah, ini adalah perubahan bentuk kata kerja yang dipergunakan untuk menyatakan suatu perubahan atau peristiwa yang telah selesai dilakukan dan di waktu sekarang. Jadi, misalnya tadi makan, ya kan, dan selesai makan yang eh, tapi tadi itu barusan kerjakan gitu. Tadi saya makan, sudah selesai Ya. makannya. Dan saya lakukan pada waktu sekarang juga, ya udah berarti present perfect. Itu entah selesai dia. Gitu. Mm-mm. Karena dia pakai has sama have itu untuk present, sementara kalau had itu dia untuk past tense. Nanti kita ke past tense. Dan karena di sini bicara total perfect, pasti dia keluarga B-nya kalau nggak has ya have gitu, diikuti oleh verb. Nah, Mm-mm. contohnya seperti ini ya, bisa dilihat langsung aja. Selanjutnya yang delta, present perfect continuous tense. Ini adalah perubahan bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan suatu kejadian. Nah, peristiwa yang sudah terjadi dan masih berlangsung, bahkan sangat mungkin akan berlanjutan gitu ya. Ini Indonesia ya seperti tadi ya, namanya juga ada continuous, pasti ada continunya lah gitu. Dan jangan lupa has ini kan nggak bisa langsung karena kan dia harus diikuti oleh tiga, maka hadirlah in ini B dari tiga gitu. Oke Miss Diha. Iya, Miss. Oke Miss Diha, ini dulu ya, jadi materi kita besok kita lanjutin tentang bab, cuman ada tugas untuk Miss Diha karena kan rumus-rumus itu sudah saya kirim ke Miss Diha ya. Iya, Miss Diha coba buat saya mengiris sayur. Itu bahasa saya saya bukan mengiris, saya memotong. iya saya memotong sayur. Coba itu Miss ganti ke 16 tesis itu. Oke, bahasa Saya memotong Indonesia sayur ini. I cut vegetable. atau saya mah I. bentar ya. Iya, Miss.
Miss Nina, Ya. Miss Nina tahu nggak saya tuh setiap habis kayak gini habis ini kan udah selesai ya, terus habis itu saya tuh mesti Miss ngelamun sebentar Miss. Saya bisa nggak ya Miss Miss apa tes yang beneran gitu. Oh, official test. Bisa lah. Oh, oh. Bisa official test ITP itu gampang. Terus bisa tes di mana aja kalau online. Maksudnya kayak saya mampu nggak gitu loh Miss, bukan bukan di mana Oh, ngerjakan tesnya. iya. Kalau menurut saya, ini selalu belajar sih, karena hal di masa depan itu nggak bisa kita kontrol, tapi kita bisa berusaha setiap hari prosesnya itu. Jadi selesai belajar, Miss review. Kayak saya mesti kayak aku bisa nggak ya gitu tes gitu. Takutnya kayak udah bayar terus hasilnya jelek gitu loh Miss. Kan Bisa tesnya kita mahal. juga 500 murah. Kalau skornya jelek ya. Hmm, Miss mindsetnya jangan gitu. Mindsetnya aku pasti Itu ya Miss. bisa kok. Percaya lah. Teman saya aja yang maaf katanya dia itu B aja bahasa Inggris, nggak kayak Miss Liha mungkin saya bisa, tapi dia dapat 500 dan skornya lima Itu ya ratus Miss. Jadi bisa ya Miss ya. Bisa lah pasti. Dia bisa, Miss dia udah luar biasa loh. Maksudnya Miss dia udah pernah ikut kegiatan internasional gitu, udah pernah ke Amerika juga. Ya Miss Miss tak coba ya. Kalau yang kalau misalnya ikut prediksi dulu gitu boleh nggak Miss? Kan prediksi Boleh, lebih murah. boleh. Prediksi itu, Miss. Kita latihan-latihan itu prediksi. Tapi kan kalau diri gitu nggak tahu skornya. Kalau prediction itu, Miss maunya kalau prediction itu all skill ya, Miss. Jadi kalau kita kan cuma grammar doang kan. Ya. Nah, jadi Oh kalau iya. grammar doang ini belum bisa overall untuk tahu gambaran kita itu dapat berapa gitu. Karena cuma kita tahu one skill doang, gitu grammar doang. Kita nggak tahu listening, reading gitu ya. Tapi kalau menurut saya, materi yang paling wajib untuk Miss Leslie adalah grammar. Tapi kalau reading dan listening itu adalah materi pasif yang kemungkinan besar bisa Miss baca. Semakin banyak Miss baca, semakin pelatih bisa Miss scanning, semakin Miss banyak mendengarkan, semakin terbiasa mendengarkan dalam bahasa Inggris. Iya Miss. Nah, kalau ini kan ini skill pasif, tapi skill pasif yang kita harus banyak praktis gitu, karena ini kan goalsnya writing kan, writing itu kan skill aktif. Iya. Tapi kan walaupun ini skill pasif kan tapi ujung-ujungnya dipakai Miss buat nanti di writing. Karena fondasi awal itu adalah grammar. Miss dia jangan khawatir, karena masa depan itu nggak bisa kita kontrol. Miss bisa berusaha setiap hari. Yang Miss bisa kontrol itu adalah usahanya Miss Biha gitu. Jadi Miss Biha tetap semangat aja. Kalau Miss bilang bisa nggak ya, aku saya bukan cenawang yang bisa memprediksi skor TOEFL Miss berapa gitu nanti, atau misal tes saya udah know about this, tapi saya Iya. akan lakukan yang terbaik, saya akan kasih tahu pengalaman saya gitu. Eh, jadi ya saya pernah juga bisa tes TOEFL. Nah, jadi ya syukur alhamdulillah. Saya pertama awal dapat itu marknya 50. Saya dulu kan belum tes. Oh, Terus yang kedua 575.
Tapi kan Miss memang tutor Miss. Iya, tapi kan ya bukan masalah betul atau enggak sih, tapi ya haruslah gitu improve. Saya mau tahu setelah saya ngajar ada nggak improve untuk diri saya gitu. Harus ada juga. Bacaan surat-surat. Oh, Jadi dan bisa ya Miss? bisa. Ya Miss. Saya tak belajar terus Miss. Saya udah bikin rangkuman Miss kayak buku semua yang materinya Miss. Tapi masih baru sampai materi 4. Ini ada materinya ada sampai 10, tapi 10 itu tuh ada dua materi. Maksudnya ada beberapa file itu dua materi, kayak kemarin itu dua materi. Tapi overall dia 16 materi. Ya, oke Miss. Ya, thank you so much, Miss Diva. I think that's enough our PR-nya Miss. meeting. Jadi Itu tadi. memotong sayur. Enggak, tadi apa tadi saya bilang? Bukan. I Saya, cut vegetable. saya sudah saya mengerjakan tugas. Berarti Saya sudah saya mengerjakan Saya sudah mengerjakan tugas. saya mengerjakan tugas. Nanti Miss ganti Oh, saya jadi 16 sentences. mengerjakan I do tugas. I do assessment. Oke, Saya mengerjakan I tugas. do assessment. Oke. Ya, ganti dari Ya, Miss. saya akan mengerjakan tugas, saya sudah mengerjakan tugas, saya akan Ya, mengerjakan tugas, gitu-gitu ya, Miss. Praktek bahasa ya, Inggris. Okay, ya, I Miss. think that's enough our meeting. Thank you so much for being here, Miss. I hope you always will do more. Instead of after this finish our sorry. After finish our class, it's okay if you want to review our material. Depends on you. So I hope you review, yes, because worth it for you. So yeah, if there's no question again, I think that's enough our meeting. Thank you so much, Miss, and see you. Bye, Miss Terima kasih, Biha. Miss Sina. Terima kasih. Yeah, bye.